Shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Senang sekali kita ketemu lagi malam ini. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang siapakah manusia, untuk apa diciptakan, dan sebagainya. Kita mulai dari awal tentunya. Malam ini adalah sesi ketiga. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, berkati malam ini, agar setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, dapat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Melalui firman-Mu, agar kami berubah Tuhan. Biarlah hidup kami tidak sia-sia di sisa umur hidup kami ini. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, pertemuan sesi ketiga ini adalah temanya tentang roh manusia. Kalau kita bicara tentang roh, kita tidak bisa memakai buku apapun kecuali Alkitab. Itulah sebabnya kita akan belajar dari ayat-ayat Alkitab dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang alkitabiah. Kita tidak boleh membuat kesimpulan berdasarkan pikiran kita sendiri. Pikiran kita pun harus didasarkan pada Alkitab. Jadi kalau kita pakai logika, itu harus berdasarkan Alkitab. Tidak boleh sembarangan, ya. Oke, saya sharing satu slide yang sudah saya siapkan agar Bapak Ibu bisa menangkap lebih jelas. Sebentar, saya share dulu. Baik. Co-host, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Kita akan bicara panjang lebar tentang roh manusia. Sesuatu yang sangat penting karena kita manusia. Ya, oke. Jadi kita baca dahulu pembacaan kita, kelanjutan kita yang lalu. Kita sudah selesaikan Kejadian 1 sampai waktu itu ayat 31. Coba kita lihat dahulu Kejadian 2. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Di Kejadian pasal 2, ayat yang pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Tapi di ayat kedua, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh. Sebentar, saya stop sharing dulu deh. Ya, jadi Allah berhenti pada hari ketujuh. Sebenarnya Allah tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita baca Alkitab, konteksnya harus kita tangkap dengan jelas. Pada hari ketujuh ini Allah berhenti dari proses penciptaan langit dan bumi, maksudnya itu. Bukan berhenti berkarya. Sebab Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Jadi kita harus alkitabiah dalam hal ini. Ya. Nah, kemudian lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dan segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, kan jelas jadinya. Berhentinya itu dari penciptaan, tetapi Allah terus bekerja. Ya. Demikianlah ayat 4-nya, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa ini Kejadian pasal 2 ini penciptaan yang kedua, yang berbeda dibanding yang pertama. Salah itu Bapak Ibu. Kejadian pertama menceritakan penciptaan. Kedua ini juga penciptaan yang sama diulang dengan cara yang berbeda, lebih detail, lebih rinci penciptaannya.
ya. Nah, eee, belum ada semak apapun di bumi. Ini kan mengulang cerita yang Kejadian 1 sebenarnya, menceritakan lebih detail, lebih rinci, ya. Nah, yang penting dalam pelajaran kita sehubungan dengan manusia adalah ayat ke-7. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Saya sharing-kan, layarnya. Ya, kalau kita baca, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu sekali lagi kalau baca Alkitab jangan buru-buru ya. Kata Alkitab Tuhan dalam Kejadian 2 ini, saya berikan, tanda di sini, kata Tuhan di sini. Perhatikan hurufnya besar semua. Itu dalam teks aslinya adalah Yud He Vav He, Yud He Waw He, atau biasa disingkat YHWH, YHWH. Dan ini dibaca Adonai yang benar. Setiap kita melihat teks asli YHWH, Yud He Vaw He ini, harus dibaca Adonai. Adonai itu bahasa Ibrani, artinya Tuan, Lord. Nah, bahasa Indonesianya Tuan atau Tuhan. Dalam Alkitab LAI kita pakai diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar. Karena untuk membedakan Tuhan yang huruf kecil, T-nya besar, kalau itu berbeda. Ini untuk membedakan bahwa teks aslinya adalah Yud He Waw He. Jadi mulai sekarang dicatat baik-baik. Bapak Ibu kalau melihat kata Tuhan huruf besar semua di Alkitab kita, itu teks aslinya Yud He Waw He, YHWH, dibaca Adonai. Ya. Sedangkan Allah adalah Elohim. Jadi Tuhan Allah teks aslinya adalah Adonai Elohim bacanya. Tulisannya Yud He Waw He, Yud He Waw He bisa juga bacanya, bisa lafalnya, dialeknya bisa Yud He Waw He atau Yud He Vav He. Adonai Elohim. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Manusia di situ dari kata Adam. Adam itu artinya manusia. Dari debu tanah. Nah, tanah itu juga Adamah. Dari kata Adamah. Makanya Adam manusia itu dari panggilannya saja sudah jelas berasal dari tanah. Kalau kita belajar bahasa Ibrani, kita akan lihat permainan kata Ibraninya itu sangat menarik. Nanti suatu hari kita akan bahas Ibraninya, permainan katanya. Kita bisa undang Ibu Rita kalau perlu ya, untuk hadir sehingga bisa sharing tentang sastra Ibrani ini. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Siapa yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu? Tuhan Allah. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup di situ, dalam teks aslinya, kata yang dipakai adalah nismat chayim. Nismat berasal dari kata nesyamah. Chai, chai itu hidup. Chayim, bentuk jamak dari hidup. Nafas hidup dihembus oleh Tuhan Allah kepada manusia itu yang dari debu tanah. Nah, tentu saja kita tidak berpikir menghembus itu adalah menghembuskan oksigen. Sebab Tuhan Allah itu roh. Jadi bukan seperti manusia menghembus. Harus menarik oksigen dulu baru ditiupkan. Bukan. Bukan demikian. Tentu yang dihembus ini ternyata nesyama. Nesyama dalam konteks ayat ini, pastilah dia roh.
bentuknya, bukan oksigen yang keluar dari paru-paru manusia, bukan. Jadi Tuhan Allah menghembus roh yang benar. Nah, roh inilah yang akan jadi roh manusia nantinya. Jadi roh manusia asalnya dari Tuhan Allah, menghembus, keluar dari Tuhan Allah, ya. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ayat ini mengandung pengertian yang luar biasa. Tuhan Allah itu membentuk manusia itu dari debu tanah, tapi rohnya dari Tuhan Allah. Di sini dipakai kalimat personifikasi menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pertanyaannya, apakah jika manusia tidak dihembus nafas hidup neshama oleh Tuhan Allah maka tidak dapat hidup? Kita lihat bahwa ayam, makhluk-makhluk yang lain tidak dihembus neshama, tapi tetap bisa hidup. Tetapi lihat bedanya, tidak punya kepribadian. Mereka bergerak hidup berdasarkan insting. Tapi kalau manusia, kita sudah belajar di Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mempunyai kemiripan dengan Allah dalam beberapa aspeknya. Misalnya Allah punya pikiran, kita punya pikiran. Allah punya perasaan, kita punya perasaan. Allah punya kehendak yang bebas. Bisa memutuskan, kita juga diberi kehendak bebas oleh Allah. Ini jelas loh. Jadi, kalau tidak diberi nafas hidup, mungkin bisa hidup, tapi tidak seperti manusia. Hanya bentuknya saja yang manusia. Roh itulah yang membedakan manusia dan ciptaan yang lain. Dengan roh yang dihembuskan Allah ini, kemiripan itu masuk ke dalam manusia. Karena rohnya berasal dari Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan etimologinya, Bapak Ibu, etimologi itu ilmu katanya. Bahwa roh itu dipakai kata ruah. Bahasa Ibraninya ruah. Ini Bapak Ibu. Ruah. Ruah ini kalau kita lihat di leksikon atau kamus, itu artinya yang pertama adalah nafas, breath. Kemudian yang kedua angin. Yang ketiga spirit. Spirit itu roh atau semangat, ya. Nah, meskipun Bapak Ibu awam sebagian, Bapak Ibu perlu tahu bahwa Perjanjian Lama kita ditulis dengan bahasa Ibrani. Sebagian kecil sekali ditulis dalam bahasa Aram. Sedangkan Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Ibrani dipakai kata ruah ini untuk roh. Yang Bapak Ibu perlu tahu juga, meskipun tidak mendalami, bahwa kata benda dalam bahasa Ibrani itu memiliki gender. Kata benda dalam bahasa Ibrani itu memiliki gender, maskulin atau feminin. Laki-laki atau perempuan, kelaki-lakian atau keperempuan-perempuanan. Ini kata benda. Ya. Kursi, semua kata benda memiliki gender. Jenis. Seolah-olah punya jenis kelamin. Ya. Coba kita lihat ruah ini apa gendernya. Ruah ini adalah noun, yaitu kata benda. Singular, artinya tunggal. Ya. Gendernya adalah feminin. Ruah di Perjanjian Lama, roh di Perjanjian Lama pakai kata ruah yang gendernya feminin. Ini bukan berarti lalu roh itu
punya jenis kelamin perempuan, bukan itu. Ini adalah kata benda dalam bahasa Ibrani. Maksudnya ada unsur-unsur femininnya, lemah lembut dan sebagainya. Itu maksudnya. Kalau baca bahasa itu harus mengerti. Banyak orang sudah tidak mengerti tapi ngawur ngomongnya. "Roh kok perempuan?" Gitu. Bukan itu maksudnya. Belajar dulu bahasa Ibrani, Yunani dan sebagainya, baru komentar. Nggak ngerti komentar. Menyesat-nyesatkan orang, aneh. Ya, hari ini Bapak Ibu harus tahu bahwa kata benda noun itu dalam bahasa Ibrani ada gendernya, ya. Jadi kalau gitu Roh Kudus itu perempuan ya, Pak? Bukan. Roh Kudus itu, Roh Allah itu gendernya feminin, noun-nya di Perjanjian Lama. Tapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani, ini dia, pneuma. Pneuma ini kata benda dan kalau dalam bahasa Yunani memiliki gender juga Yunani. Cuma gendernya lebih banyak, ada maskulin, ada feminin, ada neuter. Neuter. Jadi nggak laki-laki, nggak perempuan. Nggak maskulin, nggak feminin. Neuter. Jadi pneuma ini dalam perjanjian baru neuter gendernya. Wah, kok nggak laki-laki, nggak perempuan, Pak? Ya, itu bahasa, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia, roh punya gender atau tidak? Tidak. Bahasa Indonesia, eee, kata bendanya tidak mengandung gender, tidak punya gender. Nah, demikian secara etimologi bahasanya, ya. Mulai dari hari ini jangan suka ngomong sembarangan. Bukan berarti roh itu di perjanjian lama perempuan, lalu di perjanjian baru jadi neuter, netral, bukan. Ini pengaruh bahasa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat lebih detail, ini sekedar tahu aja ya, kita nggak akan masuk lebih jauh, bahwa di perjanjian lama kata ruah itu sering dipakai yang artinya roh, spirit, itu yang warna biru ini. Lebih banyak sebagai spirit, roh. Tapi bisa juga berarti angin, wind, atau nafas, ya, dan lain-lain. Bisa juga udara, bisa juga pikiran, bisa juga sisi dan sebagainya, ya. Ini cuma sekedar tahu saja. Yang penting adalah bagaimana nanti dampaknya dalam hidup kita. Sebab pelajaran Alkitab kalau nggak berdampak buat apa? Ya, oke. Nah, sedangkan pneuma dalam perjanjian baru, itu hampir semua kata pneuma dipakai sebagai artinya spirit atau roh atau gairah atau semangat. Sedikit yang pakai kata itu yang berarti lain. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau kita baca Alkitab, jangan mengartikan berdasarkan kamus saja. Sebab kalau lihat kamus atau leksikon, artinya bisa banyak. Yang mana yang benar? Perhatikan konteksnya. Perhatikan konteksnya. Hmm. Kita harus belajar dengan benar mulai sekarang. Perjalanan kita masih panjang. Nanti Bapak Ibu akan biasa membaca Alkitab, mencari konteksnya. Ya, oke. Nah, jadi eh, kalau kita, jadi begini. Jadi bagaimana Adam itu dihembus Roh Allah sehingga ia hidup? Lalu bagaimana dengan keturunan Adam? Kan tidak banyak orang yang tahu bahwa ketika Adam dan Hawa punya anak, apakah rohnya berasal dari mana? Apakah dihembus nafas Allah lagi, sekali lagi? Apakah sekarang di rumah sakit kalau orang melahirkan dihembus nafas Allah terus setiap bayi? Atau bagaimana? Ya. Nah, inilah eh, kita harus benar-benar
teliti waktu baca Alkitab. Kadang-kadang Alkitab itu tidak menulis secara eksplisit, tetapi kita bisa tahu bahwa kesimpulannya adalah begini atau begitu. Jangan pernah mengharapkan Alkitab selalu menulis secara eksplisit. Kitalah yang harus menarik konteksnya. Memang terkadang ada yang eksplisit, tapi terkadang tidak eksplisit. Itulah sebabnya orang yang tidak bisa menarik eee, arti implisitnya, itu malah sering menyesat-nyesatkan orang. Dia tidak mengerti bagaimana menarik pengertian yang implisit. Dia tidak bisa mengerti bagaimana mengekstrak Alkitab dengan benar. Nah, kalau kita belajar pelan-pelan, kita nggak berani menyesatkan orang, ya. Nah, oke, saya lanjutkan, kita share lagi, ya. Jadi roh manusia mula-mula dihembus oleh Allah. Bagaimana dengan keturunan manusia? Tentu saja kita menjawabnya harus menurut Alkitab, bukan menurut kita, ya. Oke, bagaimana menurut Alkitab? Kita baca Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus yang hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Tuhan Yesus akan datang lagi bukan untuk penebusan dosa lagi, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kalau yang nggak menantikan Dia, ya nggak selamat. Nah, jadi tidak semua orang selamat. Kalau tidak menantikan, ya nggak selamat. Bukan salah Tuhan, salah orang itu. Kenapa tidak mau ikut Tuhan? Ya. Nah, tentu saja keputusan menantikan Tuhan atau tidak itu keputusan pribadi, bukan ditakdirkan oleh Tuhan, bukan dipredestinasikan oleh Tuhan, bukan nasib, pilihan pribadi menantikan Dia atau enggak. Kita mau taat apa enggak? Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan. Setiap kita akan dihakimi, ya. Jadi kalau manusia hanya hidup hanya satu kali lalu mati dan dihakimi, artinya roh manusianya tidak mengalami reinkarnasi. Sedangkan Alkitab juga tidak mencatat bahwa setiap kelahiran manusia itu rohnya dihembus dari surga lagi. Ini berarti roh bayi adalah hasil apa? Replikasi dari roh orang tuanya. Itulah sebabnya di awal kejadian disebut nismat chayim. Chay, tapi ada imnya, jamak bentuknya. Ada kemungkinan memang roh itu bisa jamak, bukan satu, bukan jamak juga sebenarnya. Kalau roh itu mereplikasi ke anak-anak, roh orang tuanya juga tidak berkurang. Nah inilah, kesimpulan yang bisa diambil dari Alkitab. Kalau ada Bapak Ibu yang nggak setuju, ya nggak apa-apa, tanya saja kesimpulan kau apa? Nggak punya, ya kalau nggak punya nggak usah ngomong. Sebab Alkitab itu memberikan segala sesuatunya sebenarnya lengkap, kitanya yang harus bisa mengekstrak, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehubungan dengan topik kita roh ini berhubungan dengan istilah anak Allah. Istilah anak tentu saja bukan anak dalam pengertian biologis. Jadi kalau ada orang yang bertanya, anak Allah itu memangnya lahir di rumah sakit mana? Bukan, itu dia tidak mengerti. Udah nggak ngerti, ngotot. Susah, hari ini banyak orang begitu, tidak mengerti tapi ngotot. Ya, Kejadian 2 ayat 7 dengan jelas bahwa manusia itu rohnya dari Allah. Dihembus nesyamah. Nesyamah di situ konteksnya pasti roh. Rohnya berasal dari Allah. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul
17 ayat 28, di situ ditulis bahwa, coba kita baca. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, lanjutan dari Lukas, ya. Eee, Ditulis demikian, "Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Di Kisah Para Rasul 17:28 ini dikatakan bahwa kita itu keturunan Allah, anak-anak Allah, ya. Itu. Kenapa disebut anak Allah? Ingat ya, ini bukan anak Allah secara harafiah lahir di rumah sakit secara biologis, bukan. Kita tentu ingat cara manusia itu dilahirkan tanda kutip, diciptakan mula-mula, dihembus nesyamah atau roh yang dari Allah. Oh, rupanya Allah seolah-olah melahirkan roh itu menjadi roh manusia. Itulah sebabnya manusia bisa disebut anak-anak Allah. Dalam hal ini tidak hanya manusia, setiap makhluk yang diciptakan yang memiliki roh, pasti rohnya dari Allah. Makanya bisa disebut anak Allah sebenarnya. Tapi kalau makhluk ciptaan itu memberontak, maka ia bukan anak Allah lagi. Ia pemberontak. Ya, ingat baik-baik ya. Semua ciptaan yang memiliki roh, mula-mula tentu saja tidak berdosa dong. Masa Tuhan menciptakan ciptaan yang jahat? Tidak. Awal mulanya tentu polos. Tapi rohnya dari Bapa, sehingga semuanya adalah anak-anak Allah. Kecuali binatang, hewan, dan sebagainya itu jelas bukan anak Allah. Tidak punya roh, tidak diembus roh Allah. Ya. Jadi kalau demikian, siapakah anak Allah di dalam Alkitab? Bapak Ibu nanti PR ya. Semua makhluk yang punya roh adalah anak Allah. Untuk membedakannya ya sekarang dia berontak nggak statusnya? Kalau berontak ya bukan anak Allah lagi. Manusia juga sama. Tidak semua manusia anak Allah. Ada anak Allah, ada bukan. Kalau orang tidak mau terima Tuhan, tidak percaya Tuhan ya bukan anak Allah, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia diberi roh Allah itu bukan supaya binasa. Masa Tuhan menciptakan terus mau membinasakan ciptaannya sendiri? Senang gitu kalau ciptaannya binasa? Tentu tidak. Makanya teologi yang mengatakan Allah menentukan yang ini binasa, yang ini selamat, pasti salah. Allah macam apa yang menciptakan makhluk lalu menginginkan binasa? Pasti salah. Ayat-ayat Alkitab sangat menekankan bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Coba kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar. Tuhan Yesus itu sabar. Meskipun orang-orang ngeledek, mana katanya mau datang lagi. Sampai sekarang buktinya tidak datang Tuhan. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Pengertian yang Tuhan menentukan yang ini selamat, yang ini enggak, pasti salah. Ya, oke. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata,
Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tuhan menginginkan roh yang dihembus itu setelah bereplikasi banyak manusia di bumi, kembali kepadanya. Diingininya dengan cemburu. Maksudnya apa? Tuhan menginginkan roh itu, roh kita itu kembali dengan cemburu, dengan kuat. Ayo kau harus selamat, jangan binasa. Gitu loh. Pengkhotbah menulis dengan jelas tuh. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Harusnya begitu. Roh itu harusnya yang ideal kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tapi faktanya ada roh-roh yang dibuang nanti. Ingat kalau baca Alkitab bukan satu ayat. Itu Pak, pasti kembali tuh. Ada orang yang ngomong gitu sama saya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Tuh roh kembali kan? Semua roh itu Pak. Waduh, saya capek juga deh kalau begini ya. Semua Alkitab itu mesti dibaca lalu dibuat kesimpulan Alkitabiahnya ya. Jangan sampai kita bikin kesimpulan yang enggak begitu ya. Nah, jadi kita perlu ingat bahwa roh yang dihembus oleh Allah itu yang ada pada diri manusia, yang menjadi roh manusia, Allah tidak ingin binasa, kecuali memang menolak penyelamatan itu ya binasa. Tapi Allah tidak ingin itu binasa. Allah menginginkan apa? Agar semua orang berbalik dan bertobat. Siapa yang harus bertobat? Ya kita, bukan Tuhan yang menentukan. Kalimatnya jelas kok. Yang bertobat itu kita, bukan Tuhan yang menentukan nanti saya akan ditentukan Tuhan bertobat minggu depan. Enggak, kita yang menentukan. Ayo mau bertobat nggak sekarang juga? Bapak Ibu yang masih hidup dalam dosa mau bertobat nggak sekarang juga? Jangan bilang itu nasib. Kita itu diberi kehendak bebas, diberi pikiran, diberi perasaan, diberi kehendak bebas. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu bisa ikut PA ini bisa juga enggak dipaksa oleh Tuhan. Tidak, itu keputusan pribadi bahwa aku mau belajar Tuhan, berkati setiap kami. Aku mau hidup benar, aku mau mengerti, aku mau mengerti Tuhan duduk persoalannya bagaimana sih, kenapa manusia itu begini. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Oke, sebenarnya seluruh makhluk ciptaan yang memiliki roh, rohnya berasal dari Bapa. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, ayah kita yang di bumi maksudnya, kita beroleh ganjaran, dihajar, dan mereka kita hormati. Ayah kita hormati, menghajar kita untuk kebaikan ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup, hidup kekal tentunya itu maksudnya. Bapa segala roh. Bapak Ibu perhatikan, di sini ada kata-kata Bapa segala roh. Artinya apa? Semua roh asalnya dari Bapa di surga. Pasti, ya. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu ingat, pendalaman Alkitab ini terkadang pelan, terkadang cepat. Saya nggak tahu malam ini kecepatan atau enggak. Tapi ingat, ini bisa diulang-ulang dan Bapak Ibu harus mencatat dengan catatan sendiri poin-poin penting ini. Saya sudah berusaha untuk meringkas inti-intinya ini supaya kita bisa agak cepat. Sehingga lain kali kalau ada orang ngomong, roh itu asalnya dari Bapa. Iya, memang. Ada ayatnya, Ibrani 12 ayat 9. Gitu. Kalau gitu malaikat rohnya dari Bapa dong, Pak? Iya, betul. Kalau gitu apa lagi? Malaikat yang jatuh, anak Allah yang jatuh, Lucifer, ya dulunya juga, tapi karena yang memberontak, dia jadi setan atau iblis, bukan anak Allah lagi. Mungkin waktu diciptakan memang anak Allah, kan nggak tiba-tiba jahat. Suatu hari ia ingin menyamai yang maha tinggi. Waduh, itu jadi jahat. Jadi setan dia.
ya. Sama, Bapak menciptakan manusia itu rohnya diingini dengan cemburu tadi supaya tidak ke lautan api, supaya balik kepada yang empunya. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kalau ada yang bertanya, jadi kemana ya? Roh orang mati itu kemana ya? Sebenarnya apa yang terjadi ketika seseorang mati? Alkitab Perjanjian Lama kita mencatat bahwa ketika seseorang mati, maka ia menuju, perhatikan kalimatnya, perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Jadi gini, ketika seseorang dalam Perjanjian Lama itu mati, ya, di Perjanjian Lama belum ada Firdaus. Di Perjanjian Lama, ketika seseorang mati, dia berkata begini, nanti aku dikuburkan bersama-sama dengan nenek moyangku. Aku nanti dalam perhentian bersama-sama nenek moyangku. Jadi orang Perjanjian Lama tidak jelas tentang surga. Karena memang juru selamat belum datang, bukan? Yang menjelaskan lebih rinci apa itu surga dan bagaimana supaya sampai ke sana. Makanya orang Perjanjian Lama semuanya tidak jelas. Perhentian bersama nenek moyangnya, itu istilahnya, ya. Oke, kita kembali ke screen. Nah, di dalam Perjanjian Lama dicatat suatu istilah ini dia, Bapak Ibu. Sheol, Sheol. Contohnya di Kejadian 37 ayat 35. Sheol ini adalah dunia orang mati. Atau diterjemahkan dengan alam maut. Itu Sheol, dunia orang mati. Bukan neraka ya, ini dunia orang mati. Dunia roh ini tentunya. Nah, seluruh umat manusia di zaman Perjanjian Lama, sebelum Kristus menebus dosa manusia, roh manusia semuanya masuk ke Sheol. Abraham, semua orang benar pun masuk ke sana di zaman Perjanjian Lama. Ya, ini seharusnya menggentarkan kita juga. Sebab setiap manusia pasti mati. Kemana kita pergi? Kalau di Perjanjian Lama pasti ke Seol. Sekarang kita ada di Perjanjian Baru. Nanti kita akan lanjutkan ya, ketika kita sampai di sana, Perjanjian Baru. Nah, manusia diciptakan begitu dahsyat. Dihembus roh yang dari Allah. Diciptakan segambar dengan Allah. Atau hampir sama seperti Allah. Jadi manusia sudah pasti memiliki kesadaran untuk membuat keputusan dalam hidupnya. Manusia adalah makhluk etis yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. Banyak orang kalau baca ayat Alkitab ya, pilih-pilih. Pura-pura nggak tahu ada ayat ini, ayat itu. Yang begitu nggak bisa belajar kebenaran. Ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita siapa? Semua. Orang percaya enggak, Pak? Loh, ini ngomongnya semua, ini orang percaya termasuk. Jangan ngerubah-ngerubah Alkitab, Bro. Ya. Semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kenapa? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Ini baik ataupun jahat. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab ya, penghakiman itu selalu dilakukan terhadap perbuatan kita. Selalu apa yang diperbuatnya. Ya, selalu.
Manusia itu dinilai dari karakternya, dari perbuatannya. Tapi keselamatan bukan karena perbuatan baik, Pak. Memang, tapi iman tanpa perbuatan juga bukan iman. Artinya perbuatan baik itu dasarnya iman, bukan perbuatan baik dasarnya untuk seperti orang yang tidak mengenal kebenaran, untuk mengumpulkan, poin sehingga di surga nanti bisa bayar pakai poin itu masuk surga, nggak bisa. Keselamatan itu anugerah, tapi manusianya yang harus meresponi. Yang menolak, tidak mau bertobat, ya sorry, pasti tidak selamat, ya. Ingat Bapak Ibu, jangan pilih-pilih ayat, ya. Alkitabiah itu artinya harus dibaca seluruh Alkitab, eee, barulah bisa dimengerti dengan benar, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, taat atau tidak taat terhadap Tuhan adalah keputusan yang sangat pribadi, bukan ditentukan Tuhan, bukan nasib. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini pilihan, bukan nasib, ya. Banyak sekali orang yang tidak mengerti, merasa hidup ini sudah ditentukan, nasib gitu seolah-olah. Kalau kita belajar tentang roh, roh ini tadinya dihembus oleh Allah loh, Allah Bapa. Mestinya kita hidup sekarang itu sangat bersyukur, diciptakan sebagai ciptaan yang memiliki roh yang dari Bapa. Akibatnya beberapa aspek pun masuk ke dalam kita, karena roh kita hembusan nafas Allah. Jangan disia-siakan, hidup ini adalah pilihan. Dalam segala hal loh Bapak Ibu. Hidup ini pilihan. Yang sederhana aja, kita mau makan A atau makan B, pilihan di tangan kita. Memangnya ditentukan Tuhan? Semuanya karena kita memilih. Ada situasi di mana setelah pendalaman Alkitab ada yang tanya ke saya, "Pak, menurut saya ya semua sudah ditentukan Tuhan, Pak." "Oh, baik." Saya tanya begini, "Coba tangannya digerakkan gini." Dia gerakkan gitu. Lalu saya tanya, "Itu siapa yang menggerakkan?" Dia mau jawab tapi agak lama. "Itu yang menggerakkan Roh Kudus, Pak." "Oh, oke. Jadi Bapak ke sini dengar PA ini keputusan siapa?" "Keputusan Roh Kudus," katanya. Wah, kalau jawabannya begini repot juga nih. "Oke, baik. Bapak pernah buat salah nggak?" "Pernah, Pak." "Nah, keputusan siapa?" Nggak mau jawab dia. Apakah kalau berbuat salah keputusan sendiri, kalau benar keputusan Tuhan, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menggerakkan tangan kita ke kiri ke kanan, Tuhan yang menggerakkan kita tanpa setahu kita, apakah kita robot biologis di tangan Tuhan seperti wayang dimainkan Tuhan? Apakah Tuhan sutradara yang hanya, memainkan peran kita tanpa setahu kita, sebenarnya kita semua sudah ditentukan? Nah, Alkitab tidak mencatat hal itu. Alkitab sangat tidak mencatat hal itu. Jadi, Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau tanya seperti biasa raise hand ya, tidak bisa cara lain ya. Tapi sebelum itu saya, mau bahas ada pertanyaan yang masuk yang penting yang minta dibahas, sehubungan dengan topik kita malam ini. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba kita baca dulu, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ini dia.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan baik-baik ini. Tuhan memberikan perintah kepada manusia, semua pohon di taman ini, di Taman Eden maksudnya, boleh kau makan dengan bebas. Boleh, 17-nya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Eh, Pertanyaannya begini, itu yang dimaksud mati apa ya Pak? Buktinya ia nggak mati, Adam. Mati di sini tentu saja ada artinya. Adam, di mana ini, kalau kita baca tafsir harus fleksibel ya, Bapak Ibu ya, tapi tidak boleh ngawur. Adam kalau tidak jatuh dalam dosa, tidak makan buah itu, mati apa enggak? Tentu tidak, hidup kekal. Buktinya itu mati. Pada hari di mana engkau makan, engkau mati. Nah, tentu yang dimaksud mati di sini artinya bisa banyak. Yang jelas fisiknya jadi mati. Umurnya Adam nggak sampai 1930 tahun. Jadi Adam menjadi mati fisiknya. Tapi yang terutama mengerikan adalah rohaninya. Hubungannya dengan Tuhan terpisah. Itu dikatakan mati. Manusia jadi kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa mencapai kesucian Allah lagi. Ya, dan terpisah dengan Allah tentunya. Mati. Nanti di perjanjian baru ada kematian kedua dan sebagainya. Jadi mati itu cuma dua. Fisiknya mati, rohnya terpisah dari Tuhan. Yang jelas fisiknya mati itu kualitasnya turun jauh menjadi tidak kekal lagi. Ya. Nah, sedangkan di perjanjian baru misalnya Yohanes 11 ayat 25 ya. Yohanes 11 ayat 25. Kita baca ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah ini, kalau baca Alkitab itu mesti mengerti konteksnya. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Loh, mana ada orang mati yang hidup? Mati di Pondok Rangon ya mati. Nah, tentu saja konteksnya begini. Meskipun ia mati fisiknya, ia akan hidup. Satu, rohnya hidup bersama Tuhan. Kalau orang benar nih ya, ini orang benar nih. Yang kedua, ia nanti dibangkitkan ketika Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua lagi. Hidup, ya. Itu yang dimaksud eh, hidup dan dimaksud mati. Mati di situ adalah meskipun ia sudah mati fisiknya, ia akan hidup. Jadi artinya itu, ya. Nah, ingat baik-baik, jangan terpaku pada kamus atau leksikon. Sebab kamus atau leksikon memberikan beberapa kemungkinan artinya. Nah, arti yang mana yang benar? Lihatlah konteksnya. Bagaimana cara melihat konteks? Bapak Ibu harus belajar hermeneutika, ilmu tafsir. Ya, di YouTube saya sudah khotbahkan itu hermeneutika, ada 6 seri kalau nggak salah. Cukup untuk pengenalan supaya, oh iya ya begitu ya caranya ya. Selama ini salah. Kalau baca ayat cuma satu ayat, lalu bikin kesimpulan, lalu ngajak debat, ngeyel-ngeyelan, nggak ada gunanya begitu. Baca ayat itu harus bukan satu ayat, satu perikop dan harus mengerti konteksnya, harus diekstrak. Namanya eksegesis. Harus diambil artinya, apa yang Alkitab katakan. Ya, harus diambil artinya. Jangan sampai
baca Alkitab saya itu heran loh. Saya itu heran ada banyak orang bicara di medsos, tapi tidak pakai Alkitab. Heran. Atau kalau pakai Alkitab pun, satu ayat. Nggak mau lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Bagaimana kita bisa mengerti Alkitab dengan benar? Kalau metode bacanya saja salah, saya beberapa hari yang lalu, saya bicara dengan seorang ahli spesialis kulit, dokter spesialis kulit. Mungkin mendengar PA malam ini kali. Nah, saya berkata begini sama, eee, bapak dokter ini, "Bapak kan spesialis kulit nih, bisa nggak Bapak waktu sekolah membaca buku bab satu saja?" "Oh ya nggak bisa Pak, harus banyak buku dan sebagainya." "Bisa nggak satu paragraf saja?" "Apalagi satu paragraf Pak, bisa nggak satu kalimat saja untuk menyimpulkan?" Wah itu ajaib, itu ngawur banget kalau itu satu kalimat. Nah sama, ketika kita baca Alkitab, tidak boleh satu ayat bikin kesimpulan kemana mana nggak karu-karuan. Waduh, bagaimana kita bisa mengerti? Nanti kita lihat dampaknya dalam hidup seseorang. Sebab firman yang dimengerti dengan benar, ditabur dengan benar, akan berbuah-buah. Orang yang mengerti akan hidupnya berbuah-buah. 30, 60, bahkan 100 kali. Artinya orang itu akan mengalami perubahan yang luar biasa, yang hebat. Tapi kalau ngawur, orang itu mindsetnya makin ngawur. Dan itu banyak. Bapak Ibu kalau ikut PA ini, lama-lama akan menjadi cerdas. Cerdas itu bukan cerdas sekolah gitu atau apa, bukan. Cerdas mengerti kebenaran. Peka membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ingat ya, lihat konteksnya. Itu yang paling penting. Kalau kita belajar manusia ini bukan supaya kita pintar, ingat. Supaya kita mau berubah seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kita mengerti apa yang Alkitab katakan. Kita baru sampai Kejadian 2 ayat 7. Dan baru beberapa ayat. Tapi kita lari ke perjanjian baru dan sebagainya untuk melengkapi pengertiannya secara alkitabiah. Kita bicara roh hari ini, roh manusia asalnya dari Bapa. Silakan Bapak Agus da Silva. Pak Agus, silakan. Ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya, ini Pak, saya ingin bertanya masalah untuk di beberapa khotbah Pak Eras selalu mengatakan tentang membedakan roh, Pak. Ya, oke. Nah, saya ingin penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Pak Eras tentang membedakan roh atau peka membedakan roh tersebut. Yaitu perihal membedakan roh itu yang bagaimana dan yang mestinya yang untuk kita tahu yang bagaimana ya, Pak. Itu sih ya pertanyaan saya, Pak. Oke. Eh, kita belajar firman itu bukan satu ayat, dua ayat, atau satu pasal, dua pasal. Bukan juga dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Tapi harus dilihat konteksnya, ditarik benang merahnya, kalau soal manusia bagaimana, kalau soal etika bagaimana, kalau soal hidup ini bagaimana, dan seterusnya. Iman bagaimana, harus ditarik semua. Dengan pengertian-pengertian yang semakin lengkap dan melakukannya dalam hidup sehari-hari, otomatis kepekaan kita akan kebenaran akan bertambah, Pak. Rohani kita akan makin dewasa, kodrat juga akan berubah. Nah, ketika itu terjadi, secara perlahan kita akan bisa membedakan roh. Membedakan roh ini memang agak abstrak ya, Pak. Tapi intinya begini, kalau kita berhadapan dengan suatu ajaran, kita langsung tahu ini salah. Khotbah 1 menit atau berapa detik pertama aja kita sudah tahu ini salah. Itu membedakan roh tuh. Ingat bahwa kita harus bisa membedakan roh, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau enggak bisa tersesat, Pak. Nah, makin peka kita akan bisa membedakan. Bahkan ketika kita dekat dengan suatu orang yang kerasukan pun
Kalau kita peka, kita tahu ini kerasukan nih. Nah, bahkan kepekaan itu akan sampai di sana, Pak. Memang kedengarannya mistik, tapi itulah yang terjadi. Tapi yang lebih inti adalah membedakan roh, apakah ini roh benar atau roh palsu. Itu penting. Jadi mulai sekarang jangan suka mendengarkan khotbah sembarangan di internet, YouTube. Banyak banget yang ngaco, saya udah lihat. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ikut PA seperti ini, nanti setelah berjalannya berapa puluh sesi kemudian, pasti sudah beda cara membedakan. Langsung nangkap ketika orang ngomong salah. Langsung nangkap orang ini seperti apa. Saya sudah mengalami banyak hal, orang-orang bersaksi begitu. Jadi firman itu luar biasa, Pak. Firman yang ditabur dan dimengerti membuat orang itu berbuah-buah. 30, 60, 100 kali. Apa maksudnya? Berubah luar biasa. Begitu, Pak. Ya, senang sekali. Ada pertanyaan banyak yang masuk. Sayang sekali waktunya nih. Co-host bagaimana? Kok masih ada yang baru masuk ya? Cukup, Pak, cukup. Cukup ya? Ya, Ini Pak. sudah lewat 7 menit nih. Pertanyaannya juga sudah banyak. Kita lanjutkan Rabu depan ya Bapak Ibu ya. Pastikan untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti online begini, nggak apa-apa karena besok atau lusa sudah ada di YouTube. Ya, agar tidak bolong-bolong. Di samping itu, saya sarankan untuk menginstall OBS, Online Bible Study. Sehingga saya bisa sharingkan bahan-bahan melalui itu. Sehingga setiap hari Bapak Ibu bisa lihat langsung di handphone. Sederhana. Oke, baik. Kita tutup ya. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Meskipun kami di rumah, tapi kami bisa belajar bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah setiap kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu malam ini. Juga banyak orang yang belum sempat dengar, sehingga mereka juga bisa dengar melalui YouTube. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan, saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.